bisa diisi sekarang. Kemudian Bapak Ibu juga dapat mengunduh background serta mengunduh materi yang sudah ada di kolom chat. Oke, halo, assalamualaikum. Cek. Baik Bapak Ibu, acara akan kita mulai. Mohon Bapak Ibu matikan mikrofonnya, nonaktifkan mikrofonnya, on kamera. Nanti kita akan mulai kegiatannya setelah Bapak Ibu siap. Baik, terima kasih atas gerak cepatnya Bapak Ibu. Monggo mikrofonnya bisa dinonaktifkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek beserta staf, yang kami hormati Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Trenggalek, yang kami hormati para narasumber Jurus Pendekar, Penggerak Merdeka Belajar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Penggerak se-Kabupaten Trenggalek, serta Bapak Ibu Guru Penggerak yang ada di luar kota saat ini, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat memiliki kesempatan pada hari ini, yaitu Jumat 1 September 2023, dapat bersilaturahmi meskipun dalam keadaan daring dalam rangkaian kegiatan webinar pendekar Penggerak Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Trenggalek. Dan kami, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini. Marilah bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon duduk sempurna.
Hadirin disilahkan duduk dengan santai kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita ikuti bersama rangkaian acara selanjutnya, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa, teriring harapan rangkaian acara yang akan diselenggarakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, rangkaian selanjutnya adalah sambutan dari Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Trenggalek kepada Bapak Rahmat Effendi Teguh Santoso MPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Kristika Sari telah mendampingi kita sejak awal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang sangat kami hormati Bapak Dr. Andes Agus selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek beserta staf dan pimpinan dan staf Kadikpora Kabupaten Trenggalek. Kemudian tak lupa yang sangat kami banggakan Bapak Ibu hebat dimanapun berada, ini khususnya di Kabupaten Trenggalek, baik yang berasal dari unsur guru penggerak, pengajar praktek, fasilitator, dan juga guru-guru hebat lainnya. Terima kasih. Ini pertama-tama bersyukur sekali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di hari Jumat ini ya, di tanggal awal September pastinya ceria semua. Ini saya lihat dari wajah-wajahnya ya, sumringah, yang mudah-mudahan ini sehat semua. Kemudian sholawat ya serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas berkat risalahnya, petunjuknya kita bisa hijrah dari dunia yang penuh kegelapan menuju dunia yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu, tidak banyak yang dapat kami sampaikan karena sambutannya ini tertutup oleh rasa bahagia banget Bapak Ibu. Terus terang di sini senang banget bisa bersama Bapak Ibu khususnya dari guru-guru Kabupaten Trenggalek. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pionir, volunteer yang akan menjadi perjalanan panjang kita dalam mencapai satu tujuan pendidikan nasional yang berkualitas dan bermartabat ya Bapak Ibu ya. Ini saya terima kasih kami sampaikan. Kemudian kegiatan pendekar ini penggerak ya, Merdeka Belajar. Jadi mungkin teman-teman yang masih penasaran apa sih pendekar, mau diajak atau mau didaulah menjadi pendekar kah? Iya, pendekar untuk penggerak Merdeka Belajar nanti akan disampaikan secara lebih detail oleh Bu Zaima, kemudian Bang Bahyul Khayi, dan juga ada Bu Betty. Nanti silakan Bapak Ibu bisa secara lebih detail lagi bertanya agar nanti kita bisa sama-sama memahaminya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak Agus yang berkenan hadir membersamai kegiatan kita pagi ini. Semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu dan kami mohon perkenaannya Bapak agar dapat berkenan untuk memberi petuah, wejangan, sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Mungkin sekian dari saya Bapak Ibu, selamat menjalani kegiatan webinar ini, semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan dari Bapak Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Trenggalek. Baik Bapak Ibu peserta webinar, selanjutnya marilah kita ikuti bersama
sambutan yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, serta berkenan untuk membuka acara ini secara resmi kepada Bapak Dr. Andes Agus Setiono, kami persilahkan. Kristika Sari, SPD SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati segenap rekan kami dari dinas, baik Pak Priyo, Pak Tris, dan rekan-rekan yang lain dari bidang. Yang kami hormati Ketua Komunitas Guru Penggerak, Pak Rohmat Effendi Teguh Santoso, Ibu Sekretaris Komunitas Guru Penggerak, Bu Kartika Sari, juga jajaran pengurus Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Trenggalek, yang kami hormati segenap Bapak Ibu narasumber kegiatan pendekar hari ini, juga para Bapak Ibu peserta hadirin yang mengikuti kegiatan webinar daring pendekar. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek. Yang selanjutnya juga kami sampaikan salam merdeka. Walaupun hari ini sudah memasuki tanggal 1 September karena kita penggerak Merdeka Belajar, tentunya merdeka itu menjadi hal yang penting perlu kita sampaikan. Sekaligus pada pagi hari ini kami mengajak Bapak Ibu seluruh peserta untuk mengaturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menata segala nikmat yang diberikan kepada kita, barokah sehat, dan diluangkan waktu kita bersama-sama untuk mengikuti rangkaian kegiatan webinar daring pendekar penggerak Merdeka Belajar. Sebagaimana motonya adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu selaku guru penggerak, sudah barang tentu kalau melihat data di kami itu di Trenggalek khususnya ada 3.721 Bapak Ibu guru, tenaga pendidik atau pendidik yang sudah ikut diklat implementasi kurikulum merdeka 2.752. Ada 969 guru belum ikut diklat implementasi kurikulum merdeka. Oleh karena itu, melalui wadah komunitas guru penggerak ini, kami berharap juga bersama dengan pemerintah untuk membangun upaya peningkatan kompetensi sebagai pendukung program daripada pendekar. Sehingga makna pendekar itu selain sebagai penggerak Merdeka Belajar, pendekar yang senyatanya. Pendekar yang senyatanya itu pasti adalah jawara dan jagoan. Dalam hal apa? Tentunya dalam hal dunia pendidikan. Oleh karena itulah, pada kesempatan yang baik ini, tentunya kita akan membangun jika memang seorang pendidik, guru itu berkompetensi tinggi, sudah barang tentu dampaknya bahwa peserta didik akan juga mengikuti berdampak pada kemampuan kompetensi yang bisa diharapkan. Kita sadar dan kita maklum bahwa negara ini hadir, negara ini ada, diantaranya selain upaya mensejahterakan adalah mencerdaskan kehidupan bangsanya. Ini dimulai dari mana? Sudah barang tentu dari dunia pendidikan.
Pendidikan yang bagaimana jantungnya adalah Bapak Ibu guru. Di sekolah jantungnya adalah Bapak Ibu guru yang menjadi sangat penting. Menentukan terkait dengan kemampuan kualitas anak didik juga. Kelangsungan bangsa ini salah satu penentu utamanya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bagaimana, sebagaimana dengan kegiatan limanya di kurikulum Merdeka, untuk proyek peningkat penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah pelajar yang membumikan, mengamalkan, mewujudkan terhadap nilai-nilai perilaku Pancasila. Perilaku yang Pancasila adalah yang bagaimana, sudah bilang itu adalah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, memiliki jiwa gotong royong, memiliki semangat mandiri, dan bernalar kritis. Yang tidak kalah penting adalah kreatif atau inovatif. Ini yang diharapkan ketika kurikulum ini sudah kita laksanakan dan terus kita upayakan peningkatannya. Program Merdeka Belajar atau dalam hal ini adalah pendekar, penggerak Merdeka Belajar akan diharapkan menggerakkan seluruh komponen untuk peduli dan ikut bergotong royong meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di negara kita. Serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Guru sudah barang tentu, karena semua motornya ada di guru atau pendidik, dan juga manajer atau kepala sekolah. Dan semua komponen yang ada di lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan pendekar adalah memang mengasah kemampuan yang kemudian diseminasikan melalui komunitas belajar, peningkatan kompetensi seperti saat ini, pembentukan bootcamp atau program-program pelatihan melalui kurang lebih 7 program berbasis proyek atau proyek based learning yang terbagi dalam 7 jurus. Ini kalau beliau-beliau yang sudah menjadi guru penggerak sudah sangat memahami dan juga mengerti tentang hal ini. Yang tidak kalah penting adalah jurus yang pertama adalah pengembangan kompetensi pengelola sekolah. Jadi oleh karena itu jajaran pendidik, kepala sekolah, itu kepala sekolah lah yang mengelola, karena kepala sekolah itu ada guru yang diberi tugas untuk memanage satuan pendidikan dan mengelola satuan pendidikan. Dari kepala sekolah lah pengembangan kompetensi juga harus menjadi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebenarnya persyaratan untuk menjadi seorang kepala sekolah, salah satunya adalah menjadi guru penggerak. Kalaupun tidak ada guru penggerak, maka adalah guru senior. Namun tidak bisa melakukan periodisasi berikutnya. Selama itu belum menjadi guru penggerak. Jadi mulai dari pengembangan kompetensi pengelola pendidikan, kepala sekolah, dan didukung oleh para Bapak Ibu gurunya. Yang kedua adalah penguatan implementasi kurikulum Merdeka, yaitu dengan KOSP-nya dan P5-nya sebenarnya saya sampaikan tadi. Yang ketiga adalah pengembangan pembelajaran berbasis audio dan video. Yang keempat adalah pengembangan media belajar Big Book maksud kami. Yang kelima adalah pelatihan portofolio digital. Yang keenam adalah pengembangan pembelajaran dan asesmen. Yang ketujuh adalah pelatihan penguatan wawasan kebangsaan. Seperti hari ini, wawasan kebangsaan juga akan disampaikan oleh Bu Kusaima Nur Rohmawati, dan juga portofolio digital akan disampaikan oleh Muhammad Bakti Kasih SPDI, juga akan menyampaikan yang Big Book oleh Ibu Beti Restiningsih sebagai narasumber. Ini yang juga menjadi bagian yang kita pelajari saat ini dan akan kita dengarkan setelah kita ikuti secara seksama. Pendekar saat ini melakukan kegiatan Krida Bakti.
diseminasi setelah Among Krida atau konsultasi pendampingan pada pertengahan Agustus 2003 kemarin. Setelah Krida Bakti akan dilanjutkan dengan Krida Karya, aksi karya nyata. Jadi ini rangkaian yang menjadi bagian daripada yang tidak bisa terpisahkan dan merupakan proses untuk menuju kualitas yang semakin kompeten. Dalam webinar pendekar, komunitas guru penggerak Kabupaten Trenggalek hari ini telah saya sampaikan 3 jurus pendekar diseminasi. Saya sampaikan beliau Bu Bekti, Pak Bakyul, dan Bu Kusaima akan menyampaikan materi di hari ini. Itu yang kami harapkan melalui Bapak Ibu lah kualitas pendidikan akan menjadi linear dan semakin untuk Trenggalek adalah meroket. Karena bagaimanapun sumber daya manusia yang unggul lah yang memiliki eksistensi dan kelangsungan secara lestari. Karena dengan sumber daya yang unggul, sudah barang tentu tidak hanya ilmu pengetahuan, sebenarnya P5 kita adalah pelajar yang beriman dan bertakwa. Pelajar yang mandiri, yang memiliki hidup pola dan mindset untuk selalu bekerja sama, saling bahu-membahu yang kita namakan adalah gotong royong. Sebenarnya yang kita saat ini dicanangkan bahwa memang kurikulum Merdeka itu untuk membuat nyaman dan menyenangkan. Kita awali dengan gerakan transisi PAUD dari transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Itu semua dalam rangka untuk membangun implementasi kurikulum Merdeka di kita. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang kami hormati, terkait dengan ini semua, terkait data yang sudah saya sampaikan di depan, maka ada peluang dan juga ada hambatan dan tantangan karena masih ada 969 guru yang belum mengikuti diklat IKN. Angkanya cukup cantik, 969, gampang diingat. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu yang perlu kami sampaikan, Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar daring pendekar, penggerak Merdeka Belajar di Kabupaten Trenggalek ada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023 secara resmi dimulai. Sekian, terima kasih. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek atas sambutan, arahan, ilmu, dan berkenannya membuka acara resmi pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan dibukanya kegiatan webinar ini, maka kegiatan pembukaan telah usai. Maka kita lanjut kegiatan inti kita, yaitu paparan dari para narasumber. Izinkan saya, Kristika Sari, yang akan menjadi moderator pada kegiatan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, perlu saya sampaikan melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tadi, bahwa kita merupakan dari guru-guru penggerak yang ada di Kabupaten Trenggalek dalam hal diseminasi terkait jurus pendekar, yang pada kesempatan kali ini ada 3 jurus yang akan disampaikan oleh para narasumber, yaitu wawasan kebangsaan, portofolio digital, serta Big Book. Baik, Bapak Ibu, mohon kita sepakati bersama, kita ulangi lagi kesepakatan kita bahwa
dimohon mematikan mikrofonnya saat kegiatan berlangsung. Kalau memungkinkan, kita buka kamera kita. Dan yang tak kalah penting, kita nanti ada sesi diskusi, jadi Bapak Ibu bisa raise hand dulu sebelum bertanya dan bisa menuliskan daftar pertanyaan di kolom chat. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya nanti dari para narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 20 menit. Kita lakukan dulu materi tiga-tiganya langsung, baru nanti di akhir setelah ketiga materi, ketiga narasumber kita menyampaikan materinya, baru kita buka sesi diskusi. Baik Bapak Ibu, materi pertama kita yaitu jurus wawasan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Ibu Jusaimah Nur Rahmawati, SPDSD. Beliau adalah guru penggerak Angkatan 5 dan saat ini beliau adalah Kepala SDN 1 Ngelongsor. Kami persilahkan pada Bu Jusaimah waktu 20 menit. Terima kasih Ibu Kristika Sari sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Agus Sutiono, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek beserta staf. Dan tidak lupa saya hormati pula Bapak Rahmat Effendi Teguh Santoso MPD sebagai Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Trenggalek, dan tentunya Ibu Kristika Sari sebagai moderator, dan juga saya hormati Bapak Ibu pemateri pada pagi hari ini dari jurus 4 Ibu Betty Restiningsih dan jurus 5 dari Bapak Ayi. Dan kemudian tidak lupa saya ucapkan salam kepada Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan 5 dan 7, serta calon Guru Penggerak Angkatan 8 dan 9. Dan juga bagi Bapak Ibu komunitas dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan komunitas guru baik dari tingkat TK, SD, SMP maupun SMA. Dan juga salam guru penggerak bagi komunitas guru penggerak dari luar Kabupaten Trenggalek yang berkenan mengikuti webinar pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan materi dari jurus 7 wawasan kebangsaan, di sini akan sedikit saya mengulas tentang pelatihan kami bertiga kemarin yang berada di BPKP Provinsi Jawa Timur di Kota Batu Malang, dalam rangka mendukung dan meningkatkan peran guru penggerak dan komunitas guru penggerak BPKP Provinsi Jawa Timur menginisiasi program pendekar penggerak Merdeka Belajar. Diharapkan dengan program ini tetap berkomitmen untuk senantiasa tergerak, bergerak, dan menggerakkan dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Dari pelatihan kami bertiga kemarin, itu ada beberapa tahap yang telah kami laksanakan. Yang pertama yaitu Widya Krida, yang kami laksanakan pelatihan selama 4 hari dari tanggal 6 sampai 9 Agustus. Kemudian Among Krida itu merupakan konsultasi pendampingan yang sudah kami laksanakan pula, dan pada hari ini kami melaksanakan Krida Bakti sebagai diseminasi secara daring kepada komunitas guru penggerak di Kabupaten Trenggalek dan komunitas Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah. Kemudian yang terakhir nanti kami akan melaksanakan Krida Karya. Jadi kami akan menampilkan aksi karya nyata yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2023. Untuk hari ini saya mohon izin untuk berbagi ilmu dari BPKP Provinsi Jawa Timur kemarin. Mohon izin untuk share screen. Mohon maaf, apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Bu? Sudah, Bu. Untuk yang pertama di sini ternyata tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu moderator, yaitu Ibu Kristika.
Nama lengkap saya Kuzaima Nur Rahmawati. Saya alhamdulillah sekarang diberikan amanah sebagai Kepala SD Negeri 1 Longsor Kecamatan Tugu dan merupakan guru penggerak angkatan 5. Kemudian untuk yang pertama, materi dari wawasan kebangsaan yaitu tentang pendidikan wawasan kebangsaan. Di sini pendidikan wawasan kebangsaan merupakan upaya untuk meningkatkan nilai kebangsaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk materi wawasan kebangsaan yang pertama adalah masyarakat multikultural, yang intinya di sini masyarakat yang mempunyai suku bangsa dan budaya dengan beragam adat istiadatnya. Masyarakat multikultural terdiri dari beragam etnik dan keragaman itu menjadi sumber keragaman kebudayaan atau subkultur dari masing-masing etnik. Di sini ada beberapa ciri dari masyarakat multikultural, yaitu yang pertama keberagaman yang berbeda, memiliki norma yang telah disepakati bersama, membutuhkan waktu yang lama untuk bersatu, perbedaan masyarakat memicu konflik sosial, dan yang terakhir terjadinya dominasi kelompok. Yang utama untuk manfaat masyarakat multikultural di sini intinya adalah untuk melestarikan nilai-nilai budaya daerah dan menghormati budaya daerah sebagai budaya nasional. Dan yang intinya juga meningkatkan rasa nasionalisme dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Di sini untuk masyarakat multikultural diharapkan untuk saling menghormati dan tidak menyindir, tidak menyinggung terhadap agama lain ataupun suku ras lain, sehingga akan tercipta sebuah keadaan yang harmonis, tidak membeda-bedakan budaya dari daerah masing-masing. Di sini merupakan salah satu penerapan yang mungkin sebagai berbagi praktek baik Bapak Ibu. Di sini untuk di sekolah saya dan mungkin sudah banyak sekali dari sekolah-sekolah lain juga sudah melaksanakan penerapan dari budaya yang ada di daerah Trenggalek, salah satunya yaitu pelatihan tarian Turonggo Yakso yang di sekolah kami dinamakan dengan Sabtu Seni. Jadi di sini kemarin dari pelatihan BBGP Jatim kemarin kami mendapatkan tugas untuk mengangkat salah satu budaya yang ada di Kabupaten Trenggalek, yang alhamdulillah di sana dijelaskan tentang filosofi dan juga tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya. Mungkin untuk tarian Turonggo Yakso ini pun juga sesuai dengan P5, yaitu tentang menumbuhkan karakter kreativitas dan juga mandiri dari anak-anak, sehingga nantinya ketika anak-anak itu melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, anak-anak bisa mendapatkan keterampilan dari bakat yang mereka punyai. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu Pancasila ideologi. Di sini Pancasila ideologiku mungkin secara singkat saja akan saya jelaskan karena tadi Bu Kristika sudah memperjelas dengan waktu yang diberikan yaitu 20 menit. Dari gambar ini akan saya jelaskan yang pertama dari makna lambang Garuda. Yang pertama dari kepala. Kepala yang lurus dan berbelok ke kanan itu artinya menggambarkan sebuah kebaikan dan tujuan yang baik. Kemudian untuk seluruh warna emas itu menggambarkan tentang kebesaran dan keluhuran bangsa. Sedangkan kaki yang mencengkeram seloka, pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika merupakan sebuah gambaran bahwa bangsa kita adalah bangsa yang bersatu. Kemudian untuk tulisan Bhinneka Tunggal Ika tentunya Bapak Ibu sudah sangat jelas sekali karena dengan maknanya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian perisai Pancasila yang di leher itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian makna sayap yang berjumlah 17, ekor 8 dan pangkal ekor 19 serta bulu 45 itu merupakan makna
dari Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Saya lanjut dengan makna simbol Garuda Pancasila. Di sini yang pertama adalah bintang emas dengan perisai hitam. Di sini bintang emas diartikan cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam itu menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Kemudian makna yang kedua yaitu dari rantai emas. Di sini gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu tentunya sebagai makhluk sosial. Dan rantai emas ini terdiri dari berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Kandungan nilai moralnya sesama manusia harus saling membantu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Kemudian makna simbol yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di sini menggambarkan bahwa kesatuan dan persatuan Indonesia itu sangat terbentuk baik dari sebelum merdeka sampai kita merdeka. Kemudian pada simbol yang keempat yaitu kepala banteng merupakan simbol dari sila keempat itu yang menggambarkan tentang musyawarah untuk mencapai mufakat. Di sini adalah menggambarkan diskusi dan berkumpul untuk melahirkan suatu keputusan dengan menghormati pendapat dari orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu makna dari padi dan kapas yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Utamanya di sini adalah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yaitu pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Kemudian penerapan nilai-nilai Pancasila itu dari nilai ketuhanan intinya menghormati dan menghargai pemeluk agama lain dan tidak memaksakan agama kepada orang lain karena bangsa Indonesia memiliki keberagaman dalam hal agama. Kemudian nilai kemanusiaan intinya kita sebagai makhluk sosial harus saling menolong, saling menghormati juga. Kemudian untuk nilai persatuan di sini tentang rela berkorban dan tentang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai kerakyatan yaitu tentang musyawarah mufakat dan menghargai pendapat atau saran orang lain. Dan untuk penerapan nilai Pancasila keadilan ini merupakan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila sebagai pandangan hidup ini merupakan sebuah arti bahwa sikap ataupun perilaku kita masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Di sini sebagai penerapan dalam pembelajaran, ini juga sebagai mungkin praktek baik dari mungkin yang sudah dilaksanakan di sekolah kami, itu dari kelas 1 itu bisa dengan membuat kartu simbol Pancasila, sehingga dari dini, dari anak mungkin usia SD kelas 1 itu dapat mengenal tentang simbol-simbol dalam Pancasila. Kemudian menyusul puzzle Garuda Pancasila, ini mungkin sebuah permainan yang mungkin anak-anak juga sesuai dengan arahan dari Bapak Kadin tadi tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jadi anak-anak dari usia TK ke SD itu dibawa dengan pembelajaran yang bisa menyenangkan anak sehingga apa yang diberikan dapat diterima anak dengan baik dan menyenangkan. Kemudian jejak perjuangan bangsa. Di sini menceritakan tentang kepahlawanan, pahlawan nasional, nilai-nilai kepahlawanan dan tonggak-tonggak perjuangan bangsa Indonesia. Mungkin di sini nanti materi tidak akan saya ulas secara panjang lebar karena memang kita juga terbatasi oleh waktu, sehingga mungkin dapat saya sampaikan secara garis besar saja. Yang pertama tadi tentang kepahlawanan dan makna pahlawan, juga nilai-nilai kepahlawanan yang sangat banyak sekali, diantaranya iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, nasionalisme dan patriotisme sampai dengan anti diskriminasi. Kemudian di sini untuk tonggak-tonggak perjuangan bangsa itu ada 3 yaitu kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. Dari kebangkitan nasional ini eliminasi kebangkitan nasional itu ada 4 yaitu dari politik etis, terus Budi Utomo, Sarekat Islam, kemudian Indische Partai,
Kemudian Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang terakhir adalah Proklamasi Kemerdekaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini pada penerapan kegiatan pembelajaran di kelas dan juga sesuai dengan tugas yang sudah saya laksanakan kemarin di BPGP Jatim, yaitu tentang kepahlawanan. Untuk di kelas bisa dengan mengenalkan jejak-jejak perjuangan para pahlawan, kemudian menempel foto pahlawan sesuai dengan gelarnya. Kemudian untuk materi berikutnya adalah posisi strategis Indonesia, baik secara astronomis, geografis, geologis, dan juga pada zona ekonomi eksklusif. Indonesia memiliki beberapa hak. Salah satunya melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, melakukan penelitian, perlindungan dan pelestarian laut, mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini, memasang berbagai sarana perhubungan laut. Kemudian dampak positif posisi strategis Indonesia. Karena Indonesia memiliki posisi yang strategis, utamanya pada terjalinnya komunikasi antara warga Indonesia dengan warga asing, sehingga akan terjadi pertukaran dan percampuran budaya. Namun, selain dari dampak positif, ternyata juga ada dampak negatif dari posisi strategis Indonesia, utamanya mengakibatkan perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, karena ada budaya luar yang masuk, sehingga kalau kita tidak selektif dalam memilih budaya, akhirnya akan berubah perilaku, sehingga merupakan PR mungkin bagi kita sebagai tenaga pendidik, tugas kita untuk mengarahkan siswa agar budaya asing tidak bisa masuk ke budaya Indonesia yang tidak sesuai dengan karakter dari bangsa Indonesia. Sehingga di sini untuk dampak negatif juga hilangnya bahasa daerah, mulai melemahnya bahasa daerah karena mungkin dari budaya asing yang sudah masuk di Indonesia. Kemudian timbul budaya yang tidak sesuai dengan nilai budaya di Indonesia, sehingga seperti yang saya mungkin sampaikan tadi, sebagai tugas kita sebagai pendidik agar siswa-siswa tetap selalu mencintai budaya Indonesia. Kemudian untuk penerapan pembelajaran di kelas, di sini kemarin kami dari Bapak Ibu Guru mulai mengarahkan anak untuk melihat ataupun mengamati dari peta Indonesia dan akhirnya langsung untuk praktek membuat peta Indonesia sehingga anak-anak itu tahu dari posisi peta astronomisnya Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, seperti halnya itu. Kemudian letak geografis dan juga geologis Indonesia juga batas-batas dengan negara tetangga. Dengan hal ini mungkin akan menjelaskan juga kepada anak-anak bahwa Indonesia itu memiliki luas dari daratan dan lautan semungkin sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian untuk materi berikutnya adalah tentang klasifikasi bencana di Indonesia. Di Indonesia itu mungkin untuk bencana itu mungkin terjadinya mungkin juga sangat rentan, sehingga di sini dari wawasan kebangsaan ada materi tentang klasifikasi bencana. Untuk dari letusan gunung api, tanah longsor, gempa bumi, banjir, dan tsunami. Di sini ada mitigasi pemulihan, kesiapsiagaan, dan respon. Kemudian untuk penerapan pembelajaran di kelas itu bisa melalui poster gambar tanggap bencana. Jadi anak-anak diminta untuk membuat poster yang di situ akan dijelaskan bagaimana ketika terjadi bencana, misalkan ketika terjadi gempa bumi apa yang bisa dilakukan, dan juga mungkin sebagai tambahan pengalaman untuk anak, sehingga ketika terjadi bencana itu tidak akan gupuh seperti itu. Untuk kemudian yang tidak kalah pentingnya di materi wawasan kebangsaan yaitu tentang 3 dosa besar pendidikan.
Di sini yang pertama tentang kekerasan seksual, perundungan, bullying, dan intoleransi. Di sini tentang bullying itu ada 4 macam. Yang pertama perundungan, yaitu perundungan verbal, perundungan sosial atau relasional, perundungan fisik, dan perundungan daring. Di sini perundungan verbal itu mengatakan atau menuliskan sesuatu kepada korban yang sifatnya memalukan. Kemudian perundungan sosial itu merusak reputasi di lingkungan sosial. Kemudian secara fisik ini yang sangat mungkin perlu digarisbawahi Bapak Ibu, karena di sini mungkin banyak sekali kita temukan di media sosial yang masih terjadi, yaitu memukul, menendang, menyakiti seperti itu sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah perundungan daring, yaitu mempermalukan dengan mengirimkan pesan komentar negatif di media sosial. Dampaknya itu akan sangat banyak sekali kepada korban, yaitu yang pertama merasa tidak nyaman, merasa takut, kemudian kesulitan membangun hubungan sosial, merasa harga diri negatif, tidak percaya diri, dan masih banyak lagi. Kemudian strategi untuk mengatasi perundungan sendiri itu banyak sekali, yaitu yang pertama dengan dialihkan kepada olahraga dan permainan. Seperti di sekolah mungkin memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler dari kegiatan olahraga dan permainan, juga dari kegiatan seni, budaya, dan yang utama adalah pembekalan dari agama. Ketika anak-anak itu dibekali dengan ilmu agama, petua-petua, mungkin itu juga sangat mengurangi untuk mengatasi perundungan dan juga bullying. Kemudian untuk penerapan itu bisa melalui poster tentang larangan bullying. Jadi anak-anak dijelaskan untuk tidak mengejek temannya dengan mungkin mengatakan bodoh, jelek, dan lain sebagainya, sehingga tercipta sebuah kelas yang menyenangkan dan juga sangat harmonis. Kemudian yang terakhir yaitu tentang bela negara. Di sini secara fisik bela negara berarti mempertahankan negara dari serangan fisik, agresi pihak luar yang mengancam keberlangsungan negara. Kemudian tujuan bela negara sendiri yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Demikian tadi mungkin materi yang dapat saya sampaikan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Kemudian sedikit saya jelaskan mungkin penerapan untuk wawasan kebangsaan sendiri sangat banyak sekali. Misalkan dari setiap hari Senin kita sudah sering melaksanakan upacara bendera hari Senin, banyak sekali nilai penguatan wawasan kebangsaan yang dapat kita terapkan pada anak-anak. Kemudian untuk tugas proyek dari BBGP Jatim kemarin, alhamdulillah saya sudah membuat satu proyek yaitu tentang pawai budaya Bhinneka Tunggal Ika yang telah kami laksanakan pada tanggal 22 Agustus tahun 2023 yang nantinya akan saya presentasikan melalui unjuk karya pada tanggal 4 September 2023 secara daring bersama BBGP Jatim. Kemudian untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu yang ingin melihat ataupun sebagai praktek baik itu bisa dilihat di YouTube SDN Satung Longsor, juga di Instagram SDN Satung Longsor. Demikian tadi mungkin yang dapat saya sampaikan dari materi wawasan kebangsaan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kristika, dan sebelum materi ini saya tutup, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya memberikan istilahnya berbagi ilmu dari pelatihan saya kemarin, dan nanti akan saya kirim di kolom komentar sebuah patret mungkin yang bisa diisi oleh Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada saya atas jurus studinya yaitu wawasan kebangsaan.
Baik, Bapak Ibu, mengingatkan kembali untuk menonaktifkan mikrofonnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat jika nanti selama pelaksanaan paparan materi ada yang menyalakan mikrofon dari panitia akan otomatis akan menonaktifkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita sampaikan kembali bahwa kegiatan ini merupakan diseminasi dari 3 narasumber. Tidak lama-lama, selanjutnya kita akan simak materi yang kedua yang berjudul Portofolio Digital dengan narasumber M. Bahyul Hayi, SPD, I, yaitu beliau adalah Ketua Pokja 2, Bidang Pengembangan Komunitas dan Sumber Daya Manusia, Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Trenggalek. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu Kristika. Suara-suara terdengar nggih? Nggih, terdengar. Baik, Bapak, monggo waktu 20 menit kita mulai nanti selesai pukul 10.24. Kami persilahkan kepada Bapak Bahyul Hayi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Kristika atas waktunya. Sebelumnya saya mohon izin share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah nampak ya? Sudah Bapak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Agus Tiono, Bapak Kepala Dinas, Bapak Rahmat Effendi selaku Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Trenggalek, rekan-rekan narasumber, dan juga utamanya rekan guru penggerak Angkatan 5, rekan saya seangkatan, dan rekan dari guru penggerak Angkatan 7, kemudian calon guru penggerak Angkatan 8, Angkatan 9, kemudian yang mau Angkatan 10, dan lebih khusus lagi untuk Bapak Ibu guru praktisi pendidikan yang belum masuk kategori penggerak. Mari kita belajar bersama di sini. Saya bukan pemateri, ya. Saya bukan pemateri, jadi saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama terkait dengan materi yang kedua, materi portofolio digital. Bapak Ibu, untuk portofolio digital itu apa namanya? Kalau untuk rekan-rekan guru penggerak sepertinya sudah tidak terlalu asing ya, bukan hal yang asing. Ini memanfaatkan fitur Google Site yang ada pada akun Belajar ID. Nah, yang pertama nanti kita akan mengulas di akun Belajar ID. Semuanya kalau sudah masuk dan Dapodik itu sudah mempunyai akun Belajar ID. Nah, di dalam akun Belajar ID itu ada salah satu fitur yang namanya Google Site yang bisa digunakan untuk portofolio digital. Dalam materi ini akan ada beberapa hal yang akan kami sampaikan karena terbatas, mungkin nanti secukupnya aja ya Bapak Ibu. Yang pertama membuat situs web dengan Google Site, kemudian memberi nama situs, kemudian menambahkan halaman baru, sisipkan gambar, mengganti tema, memilih objek halaman, mempublikasikan situs. Nah, Bapak Ibu, rekan sekalian, Google Site adalah cara cepat dan mudah untuk membuat situs web. Jadi kalau zaman dahulu itu kita bisa membuat web tanpa tanpa menggunakan Google Site dengan sedikit susah payah. Namun sekarang itu banyak sekali situs-situs di web yang mudah kita gunakan atau fasilitas yang diberikan oleh akun Belajar ID yang bisa kita gunakan, salah satunya adalah Google Site.
Google Site memudahkan kita untuk menuangkan semua itu dalam satu web tanpa pusing, tanpa ribet, dan akan tampak hebat, akan tampak luar biasa. Kemarin di penggerak angkatan 5 itu hanya diberi pembekalan terkait dengan pembuatan Google Site-nya ini tentang portofolio digital, tapi insya Allah teman-teman tidak tidak kesulitan ya, karena tidak terlalu sulit materi ini. Penggunaan Google Site ini di bidang pendidikan ini ada beberapa penggunaannya. Yang pertama untuk membuat situs web untuk menampilkan referensi seperti silabus. Kalau Bapak Ibu punya perangkat pembelajaran, semuanya saya kira sudah punya perangkat pembelajaran, itu bisa ditempatkan di di Google Site-nya ini sebagai portofolio digital. Bisa juga kita menempatkan video, situs-situs web dan informasi lain untuk pembelajaran kita, mungkin di pembelajaran di kelas, pembelajaran mapel PAI, mapel PJOK, atau materi yang sifatnya 13K13 itu, atau yang di kurikulum Merdeka, semuanya di situ ada dan kita bisa menempatkan. Kemudian yang kedua, untuk membuat situs web untuk membantu kolega menemukan materi dan referensi yang dibagikan dengan cepat dan tepat, misalnya seperti itu. Jadi misalnya kita mau membuat sebuah materi tertentu, nah kita tempatkan pada Google Site ini, pada portofolio digital kita, maka rekan kita ketika kita sudah membagikannya, maka akan sangat mudah untuk didapatkan. Kemudian yang ketiga, membuat situs web untuk tim olahraga sekolah atau ekstrakurikuler sekolah. Jadi yang menggunakan portofolio ini tidak hanya guru penggerak Bapak Ibu, bisa guru kelas, bisa guru mapel, bisa guru secara umum. Jadi tidak hanya guru penggerak yang menggunakan. Maka dari itu kemarin ketika kita mau melakukan diseminasi itu tidak hanya kepada guru penggerak, tapi bisa kepada guru-guru yang lain yang notabene belum masuk dalam guru penggerak. Oke, kita lanjut. Kita akan masuk kepada proses pembuatan portofolio digital. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau panjenengan membuka browser akun belajar ID-nya, itu kan ada titik 9 ini, guys. Ada titik 9 di pojok kanan atas. Itu nanti kalau panjenengan klik, itu akan muncul menu-menu seperti ini. Munculnya akan banyak. Nah, di situ ada ini salah satu fitur yang namanya Google Sites. Google Site. Nah, di sini tinggal panjenengan klik nanti. Kalau di di Google yang biasa, akun Gmail yang biasa itu juga ada nanti, tapi ada caranya sendiri nanti. Yang pertama akan kita klik Google Site ini. Klik, kemudian akan terbuka seperti ini. Akan terbuka Google Site yang akan kita buat. Kemudian kita lanjutkan, kita membuat site yang baru, klik tanda tambah di sini, tanda plusnya di sini. Kita klik, maka akan muncul pilihannya di sini. Akan muncul pilihannya seperti, sebentar, saya coba sharing yang lain. Kita langsung praktekkan saja ini. Nah, ini Bapak Ibu, klik tombol ini, tombol yang 9 ini. Nah, akan ketemu site-nya. Kita langsung buka, klik site-nya, kita buka. Maka akan keluar menu yang seperti ini. Sebentar, ini sedang loading. Nah, akan keluar menu seperti ini di Google Site panjenengan di akun belajar ID-nya. Kemudian akan kita tambahkan. Kita tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan, maka web kita sudah ada. Kita sudah punya web. Kita sudah punya tempat untuk portofolio digital. Setelah ini, Bapak Ibu jangan lupa untuk memberikan nama. Jadi supaya
nanti portofolio digitalnya mudah ditemukan, maka dikasih nama. Yang atas ini, yang bagian atas itu bisa diberi nama panjenengan, misalnya Ayi. Ya, di sini dikasih nama Ayi, misalnya sebagai nanti supaya Bapak Ibu mudah untuk menemukan rekannya ketika di-share, mudah menemukan untuk apa portofolio digitalnya ini. Kemudian ini diberikan nama juga. Bagian muka ini misalnya diberi nama dashboard. Dashboard nggih. Ini bisa diatur Bapak Ibu. Dashboard ini bisa diatur, bisa kata-katanya ini bisa kita perbesar, bisa kita perkecil juga bisa. Kemudian untuk layarnya ini, gambarnya ini bisa kita berikan gambar. Misalnya kita tambahkan gambar, kita ganti. Ini kan default nih. Bisa kita ganti dengan gambar sesuka kita, sesuka panjenengan, sukanya apa. Misalkan saya ambil gambar dari komputer saya. Jaringannya tidak bergerak. Tidak bergerak nih. Nggih, Bapak. Tidak bergerak. Boten. Karena apa namanya? Oke, saya prakteknya nanti saja nggih. Prakteknya nanti saja, kita sampaikan materinya dulu secara umum nggih. Ya, bisa Bapak. Belum tampil Bu Kristika? Belum. Belum, Pak. Belum ya? Oke, sampun. Ya. Sudah. Mohon maaf teman-teman, karena kalau saya mau mengajak praktek itu waktunya tidak cukup, karena tadi sama Bu Kristika dikasih waktu hanya 20 menit. Jadi waktunya sangat singkat sekali. Saya akan memberikan gambaran secara umum ngoten nggih. Tadi apa namanya? Kita sampai kepada membuat situs yang baru. Jadi ini kita sudah membuat, tadi gambarnya sudah saya sampaikan sekilas. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat portofolio digital itu tanpa menggunakan akun Belajar ID. Nanti caranya Bapak Ibu masuk ke drive-nya, kemudian klik kanan. Di klik kanan itu nanti ketika di drive saya itu akan ketemu itu apa namanya lainnya. Nah, di lainnya itu nanti akan ketemu pilihan Google Site, di situ akan ditemukan. Nah, ketika kita sudah membuat situs webnya itu, maka ini tampilan yang seperti yang saya buat tadi di halaman awal tadi, yang saya share yang kedua tadi seperti ini. Nanti bentuknya masih polos, masih belum ada apa-apanya. Bapak Ibu bisa mengubah di situ situs judulnya apa, judulnya misalnya dikasih contoh nama siapa, Bu Husnul Khotimah misalnya, bisa Bu Uswatun atau nama panjenengan kia Mbak kalau bisa ya. Kemudian judul halamannya dikasih, masukkan situs webnya di situ. Kemudian selanjutnya ini judul halamannya, yang selanjutnya gambar bisa dirubah Bapak Ibu seperti yang saya sampelkan tadi.
Selanjutnya gambar ini resolusinya terbatas nggih. Jadi nanti ketika jenengan coba mengubah kadang ada yang kebesaran, ada yang kekecilan, bisa disesuaikan nantinya. Ini gambar defaultnya, nanti juga bisa diganti tema-temanya itu. Gambarnya bisa menggunakan gambar yang ibu desain sendiri, panjenengan desain sendiri, bisa gambar yang berasal dari site-nya, fasilitas site-nya. Situs tema, di temanya itu bisa kita rubah sekehendak jenengan. Mau diganti seperti apa, dikasih warna biru, ungu, hijau, dan lain sebagainya bisa. Fontnya juga bisa. Sangat mudah sekali penggunaannya Bapak Ibu, jadi tidak sulit menggunakan portofolio digital untuk guru penggerak dan para guru praktisi pendidikan untuk menambahkan materi-materi pembelajaran kita yang ada di situ. Nah, Bapak Ibu, kemudian ketika kita sudah membuat bagian mukanya tadi, maka kita bisa menambahkan kotak teks di situ. Jadi di bagian kanannya nanti di bagian kanannya sini nanti akan ada menu-menu seperti ini. Akan ada menu-menu sisip kanan atau halaman dan tema. Di sini bisa panjenengan masukkan di situ. Misalkan nanti mau memasukkan teks, maka Bapak Ibu bisa memasukkan teks dalam portofolio panjenengan atau site panjenengan. Nah, kemudian menambahkan gambar. Di situ juga kita ada menu menambahkan gambar. Tinggal kita klik cara kerjanya sama antara masukkan teks. Kalau teks ya teks, gambar nanti bisa kita masukkan teks. Nah, teks ini bisa kita ambil melalui penelusuran Google, bisa juga kita ambil dari komputer yang sudah perangkat yang sudah ada di komputer kita, gambar yang sudah kita siapkan sebelumnya. Oke. Kalau misalnya sudah ada di Drive, saya sarankan Bapak Ibu ketika mau membuat portofolio digital itu dipersiapkan dulu nanti di drive-nya karena supaya mudah untuk mengunggah ke dalam portofolio panjenengan. Sebelum itu disiapkan dulu di komputer mana-mana yang mau dipersiapkan, kemudian dimasukkan ke drive panjenengan masing-masing. Halaman panjenengan itu juga bisa disunting Bapak Ibu gambarnya. Gambar-gambar itu bisa disunting, bisa kita potong, bisa kita pangkas dengan mudah, tidak menggunakan aplikasi yang aneh-aneh. Jadi kita klik gambarnya saja, nanti tinggal kita perkecil atau perbesar, kita singkatkan kehendak kita sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk menyunting objek di halaman, Bapak Ibu nanti bisa menyunting objek di halaman, mengedit teks dalam konteks itu. Ini sama persis dengan yang di Word. Kalau kita main Word itu bisa kita memasukkan kata-kata dalam kotak teks itu, bisa kita rubah warnanya, bisa kita blok, bisa kita buat miring, bisa kita ganti ukurannya berapa sekehendak kita, mau 10, 11, 12 dan seterusnya bisa. Kita sesuaikan dengan kebutuhan ya, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu untuk portofolio panjenengan itu nanti. Kemudian selanjutnya setelah Bapak Ibu setting semuanya, ketika kita sudah memasukkan di situ apa yang mau kita masukkan, teks sudah, gambar sudah, mungkin sertifikat sudah dan lain sebagainya, maka harus kita publikasikan Bapak Ibu. Jadi supaya teman-teman yang lain itu bisa mengakses situs panjenengan itu, maka panjenengan harus mempublikasikan terlebih dahulu. Nanti di pojok kanan atas itu ada tulisan publikasikan, maka harus dipublikasikan. Kalau tidak dipublikasikan, maka tidak akan terbaca. Sama seperti ketika kita mau membagi link dari Drive itu, kan kadang itu di restrict nggih. Nah, itu harus dipublikasikan dulu. Siapa yang memiliki link, maka dia akan bisa membuka situs ini. Nah, sama dengan portofolio digital ini, maka harus dipublikasikan. Kalau tidak dipublikasikan, maka yang telah kita simpan tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Kita publikasikan di sini, kemudian kita pilih. Pasti ada pilihannya nanti, siapa kita restricted atau kita publikasikan siapa yang memiliki linknya. Kalau kita restricted, maka tidak akan ada yang bisa membaca, tidak ada yang bisa melihat portofolio digital kita. Atau kita batasi misalnya yang boleh melihat link saya hanya berapa orang saja, kita masukkan nanti di situ bisa.
Bapak Ibu bisa memasukkan misalnya email saya, email rekan-rekan yang lain, saya hanya ingin 5 orang saja yang melihat situs saya ini, bisa. Itu Bapak Ibu pengantarnya. Selanjutnya yang perlu Bapak Ibu persiapkan ketika membuat portofolio itu, yang pertama adalah membuat folder portofolio digital di komputer. Di komputer kita siapkan folder portofolio, kemudian di dalam folder ini kita masukkan beberapa folder. Kalau kemarin kita itu kan ada 5 folder yang wajib ada di portofolio digital Bapak Ibu guru penggerak ya. Yang pertama artefak aksi nyata, kursus dan sertifikasi, profil nanti yang pertama nih Bapak Ibu, profil yang jelas profilnya didahulukan, kemudian artefak aksi nyata, kemudian kursus dan sertifikasi, publikasi ilmiah, umpan balik. Itu wajib ada Bapak Ibu. Kemudian di drive sama. Nanti folder panjenengan yang sudah di komputer sudah dilengkapi foto profil panjenengan, kemudian sertifikasi panjenengan semuanya sudah disiapkan di situ. Maka semuanya nanti bisa diunggah langsung di drive panjenengan, nanti tinggal mengunggah di portofolio digital panjenengan semuanya. Nah, Bapak Ibu, untuk nanti sertifikasi kursus panjenengan, sertifikat panjenengan itu mohon untuk nomor sertifikat itu nanti diburamkan nggih. Jadi jangan sampai nomor-nomor penting itu nanti terlihat. Jadi bisa diburamkan atau disamarkan, untuk yang lainnya tidak masalah. Ngoten nggih. Bapak Ibu, demikian ini adalah sekilas kita udah kelihatan Bu materi saya. Mohon maaf, ada yang mohon maaf Pak Bahyul Hayi. Niki ada yang masuk Pak Wawan presenting ini. Bisa di Bapak panitia. Sebentar. Saya tinggal terakhir nih. G. Bisa ada yang masuk Pak, yang presentasi sebentar. Bapak Wawan, Ayah Wawan. Sinten? Oke. Bisa Pak, monggo. Bisa dipercepat Pak Bahyul Hayi, waktu sudah menunjukkan pukul 10.25. Pak Bahul Pak Ayi, bisa mendengar suara saya? Halo Pak Ayi? Sudah terdengar suara saya Pak Ayi? Ya, Bu. Oh, nggih, monggo. Nggih Pak, dilanjut sebentar lagi, saya beri waktu tambahan 2 menit nggih Pak untuk closing-nya, nggih. Terima kasih Bu Kristika. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktunya itu sangat sedikit sekali. Waktunya saya sangat terbatas. Sementara portofolio digital ini sebenarnya kita lebih mudahnya untuk praktek secara langsung. Karena kita harus praktek secara langsung. Kalau hanya sekedar teori akan sulit untuk melaksanakannya, okay? Tapi secara garis besarnya seperti itu Bapak Ibu. Untuk portofolio digital bagi Bapak dan Ibu guru penggerak, ada beberapa hal yang wajib, yang pokok yang Pak, harus ada pada portofolio digital Bapak dan Ibu, dari profil, halo, cek. Ya, terdengar. Paparannya tidak muncul atau memang tidak dimunculkan? Oh, iya. Terima kasih.
Oke, sudah nampak, Pak. Bapak Ibu, mohon maaf karena banyak kendala, nggih. Iya. Terakhir Bapak Ibu, yang harus ada di portofolio Bapak Ibu guru penggerak itu yang pertama ada profil, nanti diserahkan Bapak Ibu masukkan profil panjenengan. Ternyata itu ada 3 modul kan Bapak Ibu itu, ada modul 1 terkait dengan perubahan diri, kemudian paket 2 perubahan di kelas, kemudian modul praktek 3 itu silakan nanti Bapak Ibu masukkan di artefak aksi nyata di portofolio panjenengan. Yang ketiga, kursus dan sertifikasi. Jadi sertifikasi yang sudah Bapak Ibu laksanakan, pernah Bapak Ibu lakukan bisa dimasukkan ke dalam portofolio digital. Kemudian publikasi, mungkin panjenengan sudah pernah membuat buku, membuat jurnal atau tulisan-tulisan di media massa, maka semuanya bisa dimasukkan di publikasi itu. Kemudian yang terakhir ada umpan balik. Jadi umpan balik ini bisa dari atasan kita kepada, bisa jadi dari rekan sejawat, bisa jadi murid, bisa jadi dari wali murid. Jadi 5 hal ini, 5 folder pokok ini harus ada pada Google Site, pada portofolio digital Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu, materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena waktu untuk penyampaian secara teknis portofolio digital itu sebenarnya sangat banyak. Saya kemarin sudah menyiapkan materi untuk pengantarnya dan lain sebagainya, tapi karena waktunya itu sangat dibatasi, jadi mungkin suatu saat kita bisa belajar bareng lagi, bisa belajar bersama untuk supaya portofolio digital ini bisa kita pelajari lebih lanjut. Demikian Bapak Ibu, jika ada kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Bahyul Hayi SPDI dengan paparannya yaitu portofolio digital menggunakan Google Site. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi karena waktu sudah hampir mendekati jam 11.00, maka mari kita ikuti seksama materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang terakhir, yaitu Ibu Betty Restiningsih SPD. Beliau adalah guru penggerak angkatan 5 dan sebagai guru kelas juga di SDN 2 Ngulan Kulon. Pada Bu Betty, bisa diaktifkan mikrofonnya. Terdengar Bu, nggih. Waktu 20 menit nggih Bu, tanpa tambahan waktu lagi karena sudah mepet di pukul 10.31 sekarang. Nggih. Sekedar mengingatkan juga untuk para peserta webinar, nanti kita reka pertanyaannya, dan yang sudah raise hand terima kasih. Nanti kita buka sesi diskusi setelah paparan dari Bu Betty berakhir, begitu. Baik Bu Betty, monggo saya serahkan sepenuhnya waktu 20 menit kepada Bu Betty. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas nggih Bapak Ibu? Bengung jelas ya, apa HP-nya dulu ya Mbak Betty. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Baik, saya mukadimahnya ikut depan nggih. Saya langsung ke materi. Jadi seperti Pak Ai sampaikan tadi bahwa kami bukan pemateri, jadi kami di sini sharing tentang materi yang sudah kami dapat dari BPGP. Untuk jurus saya, yaitu jurus 4, itu tentang Bigbook. Nah, saya yakin panjenengan semua pasti sudah pernah mengenal bahkan menggunakan Bigbook ini di kelas masing-masing. Nah, saat ini kita akan sharing, belajar bersama tentang cara membuat Bigbook di Canva. Nah, tentu Canva bukan aplikasi yang asing bagi panjenengan ya, terutama guru penggerak, karena ketika kita mengerjakan tugas dalam
kurun waktu beberapa bulan kemarin setiap hari bertemu dengan Canva dan mengerjakan tugas-tugas menggunakan aplikasi Canva. Baik, saya akan share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum. Belum terlihat? Sudah proses. Iya. Bentar. Oh, sudah, Bu. Sampun. Sudah terlihat? Tidak ada. Sudah, Bu Betty. Sudah, Bu Betty. Bapak Ibu sudah terlihat screen saya? Ampun. Sudah, Bu Betty. Suara saya terdengar jelas apa tidak, Bu Betty? Bu Betty. Sudah terlihat nggih, Bu Kris? Bu Betty. Sudah? Sudah. Ampun. Bu Betty. Bu Betty mendengar suara saya? Bu Betty mendengar suara saya? Sudah ya? Oke. Bu Betty. Baik, Bapak Ibu, untuk jurus 4 itu tentang pengembangan media pembelajaran Big Book. Apa itu Big Book? Jadi di sini saya tampilkan contoh Big Book untuk membaca awal. Jadi sebenarnya Big Book itu diperuntukkan untuk para siswa di kelas awal. Jadi di PAUD, TK, kemudian kelas 1, 2, 3. Nah, awalnya begitu. Tapi saat ini sudah banyak pengembangan Big Book untuk kelas tinggi, bahkan untuk anak-anak SMP maupun SMA. Nah, ini contoh-contoh untuk Big Book pembaca awal. Next, karakteristik Big Book untuk membaca awal itu kalimatnya tunggal, kemudian jumlah katanya sedikit, terdapat kata yang diulang-ulang, dan ada satu kalimat saja setiap lembarnya. Nah, ini untuk contoh Big Book pembaca yang berbeda-beda. Yang pertama, Big Book sederhana untuk membaca awal. Yang kedua ini kata-katanya lebih banyak, lebih panjang. Nah, jadi ini untuk mereka yang sudah sedikit lancar membacanya. Kemudian ini ada kalimat yang lengkap dan ceritanya lebih berkembang. Ini bisa digunakan untuk mereka di kelas tinggi. Nah, ini ada contoh Big Book digital. Saya buka dulu. Sudah, Bu. Nah, ini adalah contoh untuk flipbook. Sebentar, masih loading ya. Ini flipbook kelas tinggi yang saya tampilkan secara digital, jadi tidak dicetak. Tidak muncul? Belum, Bu. Oke, sebentar.
Sudah masuk. Sudah muncul? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu Betty. Bisa lanjut ke slide berikutnya saja, Bu Betty. Gandara sampai semet. Bu Betty. Bu Betty bisa Oke, saya mendengar lanjutkan suara materi saja saya? ini kalau Iya, begitu. dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, Bu, sebentar. Terkendala sinyal ini soalnya. Tanggal muda sinyal tua. Sabar, kelingan waktu CGP ya. Sudah? Sudah, saya. Iya, itu. Baik, Big Book itu adalah salah satu media paling pokok dalam mengajarkan membaca karena ukurannya besar, gambarnya besar, dan teks sederhananya juga ditulis dengan besar. Kata yang digunakan adalah kata yang sering didengar oleh siswa. Yang kedua, mengembangkan alur cerita Big Book. Bagaimana memilih topik cerita pada Big Book? Yang pertama, cerita itu harus dekat dengan siswa, sesuai dengan usia siswa, menarik, variasi topiknya dapat berupa fiksi dan non-fiksi, kemudian memperhatikan budaya-budaya setempat, tidak memperkenalkan kekerasan, tidak mendiskreditkan SARA, inklusif dan sensitif gender. Mengembangkan alur cerita Big Book itu kita bisa susun Big Book-nya dari 8 sampai 16 halaman. Kemudian halaman yang paling depan digunakan untuk judul, halaman berikutnya dikosongkan, dan halaman pertama Big Book itu dimulai dari halaman ketiga. Untuk Big Book kelas 1 itu dapat menggunakan satu kalimat untuk satu halaman. Untuk kelas 2 ke atas dapat memuat beberapa kalimat. Di halaman terakhirnya boleh diberi pesan moral. Yang ketiga, pengenalan aplikasi Canva. Canva ada aplikasi desain grafis online yang mudah untuk digunakan, bahkan bagi pemula. Tak hanya itu, Canva juga dapat diakses melalui perangkat desktop dan Android. Nah, ini contoh desain yang menggunakan Canva. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa desain tersimpan secara otomatis, jadi kita tidak khawatir untuk pekerjaan kita hilang gitu. Nah, ini tahap membuat Big Book digital. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi Canva melalui laptop atau Android, kemudian login menggunakan akun Belajar ID kita, dan mulai mendesain Big Book kita menggunakan ukuran A3. Nah, sebenarnya kali ini kita harus praktek menggunakan aplikasi Canva, tapi kelihatannya saya hanya diberi sisa waktu sedikit oleh Bu Kristika tadi. Jadi nanti untuk praktiknya kita bisa melalui luring begitu nih Bapak Ibu, atau mungkin bisa japri. Jadi ini saya hanya menyampaikan materi umumnya saja. Nah, 4 Big Book cetak dan Big Book digital. Jadi kita bisa menggunakan keduanya di kelas. Ciri-ciri Big Book itu yang pertama disusun pada ukuran A3, bisa landscape atau portrait, kemudian terdiri dari 8 sampai 16 halaman, gambarnya besar dan tulisannya singkat. Untuk topik cerita itu harus dekat dan sesuai dengan kebutuhan anak.
Untuk bibuk cetak, setelah kita desain dalam platform Canva, kita bisa mencetaknya dan digunakan untuk pembelajaran. Setelah itu, bibuk digital kita cukup menayangkan di kelas saja, jadi bisa mempermudah kita dimanapun dan kapanpun akan kita baca. Platform yang biasa kita gunakan mungkin Canva atau Flipping Book. Nah, ini ada banyak sekali sebenarnya platform yang bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan cerita-cerita untuk menyusun Big Book. Yang kelima, pemanfaatan Big Book dalam pembelajaran. Optimalisasi literasi kelas awal, mulai dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, itu bisa kita optimalisasi menggunakan Big Book ini. Kemudian sebagai media literasi, sebagai strategi dalam membaca aktif. Nah, terakhir adalah tahapan dalam penggunaan media Big Book. Jadi bisa kita gunakan setting tempat seperti pada gambar ya Pak Ibu. Jadi guru berada di tengah-tengah, di senternya, dan anak-anak mengelilingi gurunya. Nah, guru bisa memperlihatkan halaman judul. Baik Bu. Bu Betty, slide belum berjalan lagi Bu, terakhir di strategi membaca secara aktif. Oh, nggih. Sebentar, berarti ini sinyalnya Bu. Sudah. Sudah. Sudah nggih. Nah, ini adalah gambaran ketika seorang guru menggunakan media Big Book di kelas. Jadi, guru bisa membuka halaman pertama, kemudian anak-anak diminta menebak kira-kira judulnya apa, kemudian isinya apa, dan seterusnya. Setelah itu kegiatannya adalah membaca secara utuh. Guru bisa membacakan cerita secara utuh dan berkesinambungan dari halaman pertama sampai selesai. Guru bisa menunjuk tulisan itu menggunakan tangan atau alat penunjuk supaya anak-anak bisa mengikuti tulisan mana yang sedang dibaca oleh guru. Kegiatan selanjutnya adalah pengulangan membaca. Untuk membaca ulang halaman demi halaman, menunjukkan kata-kata dan anak untuk berkomentar. Kegiatan setelah baca pengulangan adalah kegiatan diskusi. Jadi guru dan anak-anak bisa melakukan diskusi untuk menghubungkan konsep yang satu dengan yang lain dan membaca ulang apa isi Big Book secara bersama-sama. Guru membaca Suara terputus Bu Betty, terputus-putus suaranya. Halo, Bu Betty. Dan kami meningkatkan motivasi belajar dan Baik Bu Betty. Halo Bu Betty, Bu Betty. Bu Betty bisa mendengar suara saya?
Bu Betty? Pak Ayi atau Bu Cusaima yang bisa merespon saya? Kayaknya Bu Betty terputus, Bu Kristika Sari. Ya. Untuk paparannya sampun selesai napa masih dilanjutkan Bu Cusaima? Karena waktunya tinggal 10 menit lagi atau langsung ke sesi pertanyaan. Bu Betty bisa dihubungi, Bu? Mohon maaf untuk Ibu Betty, sinyalnya terputus Ibu Kristika dan materi sudah selesai. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf karena terkendala sinyal untuk jurusnya Bu Betty, yaitu jurus keempat yang berjudul Big Book. Jadi di sini bahwa apa yang dipaparkan Bu Betty, pemanfaatan Canva untuk pembuatan Big Book dan cara bagaimana kita menyampaikan atau membacakan Big Book kepada anak-anak. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang kita waktunya sesi diskusi. Sesi diskusi ini nanti saya ambil waktu sekitar 7 menitan dalam Bapak Ibu bisa sharing ataupun mengajukan pertanyaan kepada para narasumber kita. Nanti mohon yang sudah raise hand nanti secara berurutan saya panggil untuk menyampaikan pertanyaannya dengan menyebutkan nama, instansinya, serta menanyakan terkait materi apa. Ngoten. Untuk yang pertama, Pak Edris. Pak Edris bisa di-on-kan kameranya atau mikrofonnya karena sudah raise hand. Atau terpencet ini tadi, Pak Edris. Saya tunggu responnya dari Bapak Ibu yang lain peserta webinar kita bahwa ini sesi diskusi bagi yang ingin menanyakan terkait 3 materi mulai dari wawasan kebangsaan, Big Book, kemudian portofolio digital dapat raise hand. Oke, Pak Eko. Pak Eko, monggo Pak Eko. Bisa di-on-kan mikrofonnya. Terima kasih. Suara saya terdengar, Ibu? Terdengar jelas, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini bukan pertanyaan, cuman merefleksi aja kegiatan kita pada pagi siang hari ini. Materi-materi alhamdulillah sangat menarik dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita khususnya dunia pendidikan untuk memajukan pendidikan di sekolah kita ya untuk anak-anak. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini yang pertama tentang waktu webinar ini hanya sangat singkat sehingga untuk menyampaikan materinya mestinya ini kita sudah kita jelas untuk saya yakin Bapak Ibu pemateri sudah siap menyampaikan cuman karena keterbatasan waktu saja sehingga Bapak Ibu pemateri terburu-buru sehingga enggak ya penerimaan kita kurang maksimal gitu. Mestinya menurut saya ini sebagai refleksi saja ke depan kegiatan ini saya harapkan terus berlanjut. Jadi webinar-webinar seperti ini terus berlanjut karena ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya diseminasi tentang apa yang didapatkan di BPGP atau dari manapun sehingga semua akan paham, tidak hanya yang berangkat ke sana saja yang memahami.
Mungkin bisa waktunya itu agak sorean gitu, malah waktunya malah lebih luas, tidak terbatas. Sebenarnya apalagi hari Jumat ini pukul 11 kita harus sudah selesai kan. Nah ini mungkin untuk teman-teman nanti bisa dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti pada webinar-webinar berikutnya. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Ibu, terima kasih untuk pemateri dan semuanya yang ada di sini, luar biasa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas evaluasi kegiatan kita. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung dan berkesinambungan untuk kegiatan-kegiatannya. Dan memang waktunya besok kita agendakan lagi untuk kegiatan yang per materinya agar teman-teman ini bisa lebih mudah menyerap karena sekarang ini waktu yang terbatas. Selanjutnya Bapak Muhammad Rifan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa disebutkan dari mana Pak? Dari sini. Dari Pogalan. Oh, dari Pogalan. Nggih. Monggo Pak mau menyampaikan pertanyaan ke sinten? Bu Cusaima, Pak Bahul Hayi, nopo ke Bu Betty? Yang materi yang membuat saya penasaran Bu Betty karena tidak lancar itu tadi. Nggih, tapi Bu Betty lagi off kadose Pak. Oh, yang siap dua pemateri lainnya. Oh, nanti sudah on lagi Bu. Sudah on. Nggih. Oke, Bu Betty wonten Pak, monggo. Pertanyaannya apa? Bukan pertanyaan ini, hanya kesanggupan saja. Ini kayaknya materi buku cerita ini menarik. Apalagi untuk buku agama kayaknya ada cerita nabi-nabi yang perlu divisualisasikan. Kapan-kapan KKG PAI mengundang untuk materi secara detail ngaten biar teman-teman ini bisa membuat buku nanti pripun saged diundang napa mboten. Pripun Bu Betty? Monggo Bu Betty bisa langsung ditanggapi. Insya Allah kita siap belajar bersama Bapak Muhammad Rifan. Monggo kita atur waktunya saja mangke. Oke, terima kasih. Saya sampaikan ke teman-teman KKG nanti. Siap membuat buku cerita nabi-nabi ya. Tapi kalau nabi kan tidak boleh divisualisasikan Bapak pripun. Iya. Ya, berarti itu ya. Siluetnya. Khusus nabinya nanti betul. Nah, untuk burung ababil, burung hudhud kan bisa digambar nanti. Gitu aja Bu Betty, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Rifan. Jadi Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Bapak Ibu. Satu lagi sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, Pak Joko Setio Rimbawan, monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini terkait materi sangat bagus semuanya. Seperti yang disampaikan Pak Eko tadi, untuk refleksi kita bahwa waktunya sangat terbatas sekali. Dan ini saya ingin memberikan umpan balik untuk Bu Kusaima khususnya terkait dengan wawasan kebangsaan. Karena pada masa ini, masa medsos, di situ banyak sekali narasi-narasi yang kalau tidak hati-hati terutama untuk anak-anak itu bisa memecah persatuan dan kesatuan. Karena itu wawasan kebangsaan ini
perlu kita terapkan dengan lebih kuat untuk anak-anak di sekolah dasar khususnya, dan juga untuk sekolah-sekolah yang lain pada umumnya. Bagaimana menurut Bu Saima agar hal ini nanti menjadi sebuah karakter kepada anak-anak kita itu mempunyai karakter yang kuat, agar wawasan kebangsaan ini benar-benar tertanam pada diri mereka, bukan hanya sebagai sebuah hafalan-hafalan saja. Mungkin demikian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Pertanyaan ini ditujukan kepada Bu Saima, bagaimana menanamkan karakter anak di era sekarang ini. Monggo Bu Saima. Siap, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Joko Setio Rimbawan, sangat bagus sekali, dan mungkin di sini saya membantu untuk menjawab pertanyaan. Mungkin dari penanaman karakter itu bisa langsung kita berikan kepada anak-anak melalui baik pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, Pak Joko. Misalkan kalau di tingkat SD, kita kan sering dalam pembelajaran itu bisa diterapkan istilahnya dengan pembelajaran dari tadi seperti yang saya tunjukkan, dari membuat gambar-gambar seperti lambang-lambang Pancasila, kemudian penjelasannya dari Persila, sehingga anak-anak mampu memahami nanti ketika melakukan sebuah, misalkan perilaku perbuatannya harus disesuaikan dengan sila-sila Pancasila tersebut. Kemudian dari sikap-sikap seperti tadi bullying ataupun perundungan tadi, dengan penjelasan mungkin dengan praktek, dengan bermain drama, mungkin anak-anak juga bisa masuk pada karakter mereka, sehingga pembentukan karakter dapat dimulai dari anak-anak langsung. Dan yang utama Pak Joko di sini mungkin tambahan, yaitu dari agama, pembentukan karakter melalui pendidikan agama, misalkan dengan anak-anak ditambah dengan istilahnya keagamaan. Dari keagamaan itu mungkin dari Bapak Ibu guru, bukan hanya dari Bapak Ibu guru agama, bisa memberikan penjelasan kepada anak-anak seperti itu. Dan juga banyak sekali yang bisa diterapkan Pak Joko, utamanya pada siswa kita, yang utamanya kita sebagai pendidik, sebagai guru harus bisa memberikan contoh yang baik pada anak-anak. Mungkin sekian Bu Kristika, apabila kurang penjelasan nanti bisa langsung japri ke saya Pak Joko Rimbawan. Terima kasih. Terima kasih Bu Saima atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 2 sekarang, jadi sudah saatnya kita tutup kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih atas saran dan masukan kami para komunitas guru penggerak Trenggalek. Untuk terus bergerak memajukan pendidikan di Kabupaten Trenggalek khususnya, dan ini sebagai awal kami dari komunitas untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk para guru-guru di Trenggalek khususnya dan dimanapun guru-guru itu berada. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi ada satu kutipan dari Pak Menteri yang selalu perlu kita ingat, bahwa apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya dengan serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan ikut bergerak. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, dan saya selaku moderator mohon maaf atas segala kehilafan serta keterburu-buruan waktu kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.